Setelah 8 tahun, kasus kematian remaja asal Cirebon Vina dan Eki kembali viral setelah film Vina sebelum 7 hari tayang di bioskop bulan Mei 2024. Film ini mengundang perhatian publik terhadap kasus kematian Vina dan pacar Eki yang disebut sebagai korban pemerkosaan dan pembunuhan. Publik pun kembali mempertanyakan penanganan kasus tersebut. Apalagi ada sejumlah tersangka utama yang masih buron tapi ternyata berujung pada kasus salah tangkap. Pengadilan memang telah memutuskan 7 terpidana dihukum penjara seumur hidup. Selain Supriyanto, ada Jaya, Eka Sandi, Eko Ramadhani, Adi Saputra, Sudirman, dan Rivaldi. Adapun seorang lainnya yakni Saka Tatal yang masih di bawah umur divonis penjara 8 tahun. Namun, Saka dan ketujuh terpidana kemudian mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Dalam persidangan, para pemohon mengungkapkan adanya paksaan dengan kekerasan agar mereka mengaku sebagai pembunuh Vina. Sejumlah saksi juga mengklaim telah berbohong. Hingga kini, Mahkamah Agung belum memutuskan terkait permohonan peninjauan kembali Saka Tatal dan terpidana lainnya. Bang, ya ini kita ngomongin soal kasus Vina nih Bang ya. Kemarin itu kan sudah PK ya yang selesai pada bulan Oktober sidang terakhir kalau nggak salah. Nah, apa fakta baru yang muncul dari sidang PK itu? Wah, berlimpah fakta baru dalam sidang PK ini. Apa aja? Ya, dari saksi-saksi yang tidak pernah hadir, tidak pernah dimunculkan ketika pada sidang 2016, 2017 itu kemudian muncul, dan beberapa bukti yang lain misalnya ekstraksi data handphone, percakapan Vina dengan Mega dan Widi temannya di pukul 10 lewat ya, itu juga kemudian membuat peristiwa yang konstruksinya terjadi sejak pukul 21.15 ya, itu menjadi bubar gitu loh. Belum lagi saksi-saksi yang melihat bagaimana kecelakaan yang dialami Eki dan Vina ketika di Jembatan Talun pada tanggal 27 Agustus 2016 itu. Ya. Jadi saksi-saksi ini memang tidak pernah diperiksa, tidak pernah dihadirkan ketika pada persidangan di 2016 dan 2017, ya, yang kemudian baru muncul ketika di sidang PK ini. Ya, termasuk pandangan-pandangan dari ahli, ya, bagaimana membongkar proses formil dari penanganan perkara ini sejak dari awal di proses di kepolisian sampai dengan di pengadilan. Ya. Jadi banyak bukti yang dihadirkan lewat persidangan PK yang sudah digelar sejak bulan apa ya, Agustus atau awalnya ya, yang kemudian meyakinkan kita bahwa peristiwa yang dituduhkan bahwa terjadi peristiwa pemerkosaan terhadap Vina, pembunuhan terhadap Eki dan Vina, itu sebenarnya tidak pernah ada. Berarti dari berbagai yang disampaikan di sidang PK itu ada keyakinan bahwa tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina. Iya, jadi murni saksi yang menjelaskan itu saksi fakta dari orang yang ketika malam peristiwa kecelakaan itu terjadi dan dia ada di jembatan itu menyaksikan bagaimana peristiwa kecelakaan itu terjadi, ya. Kecelakaan tunggal itu terjadi. Ya, kalaupun misalnya ingatan orang mau diragukan karena soal keterbatasan memori ingatan, ya, dan kurun waktunya sudah cukup lama, 8 tahun. Ya, 8 tahun. Ya. Ada menurut saya bukti yang paling lebih kuat lagi dibanding itu, yaitu ekstraksi data handphone sebagai bukti yang saintifik, ya. Karena itu memang dilakukan ketika diproses di tahun 2016, tetapi kemudian tidak pernah dihadirkan menjadi alat bukti di persidangan.
Kenapa ekstraksi data handphone ini krusial untuk menentukan bahwa yang terjadi adalah kecelakaan, bukan pembunuhan, Bang? Oh iya, tentu. Banyak sebenarnya yang krusial untuk menunjukkan bahwa itu kecelakaan pembunuhan. Tapi kalau pakai bukti data handphone itu saja sudah menjelaskan. Karena di bukti data handphone itu, kalau tidak salah, percakapan antara Vina kepada temannya, Widi dan Mega, itu masih berlangsung pada pukul 22:14 kalau nggak salah. Ya. 22.14. 22:14. Sementara konstruksi peristiwa pembunuhan ini berdasarkan BAP, dakwaan, dan putusan yang sudah inkrah, itu peristiwanya terjadi sejak pukul 21:30 lah misalnya gitu. Artinya peristiwa 21:30 itu sudah terjadi peristiwa kekerasan terhadap Eki dan Vina yang menyebabkan kemudian kematian kedua orang tersebut. Ya. Tapi bukti ekstraksi handphone itu menunjukkan bahwa di pukul 22 Vina masih hidup, masih berkomunikasi. Sementara ditemukannya Vina dan Eki di TKP itu sekitar 22:30. Gitu. Jadi hanya ada waktu selisih sekitar 15 menit dari komunikasi percakapan handphone, ya, pesan handphone yang terjadi antara Vina kepada Eki dan kepada Mega dan Widi, dan kemudian peristiwa kematian atau kecelakaan yang dialami oleh kedua orang itu. Jadi polisi dan putusan pengadilan itu menyatakan Vina meninggal pada pukul 21:30 gitu, Bang, ya. Kayak itu. Putusan pengadilan tahun 2016 ya. Tapi ternyata ada ekstraksi data handphone dari Vina bahwa pukul 22 dia masih ngirim WA atau SMS itu. Pesan teks itu waktu itu belum ada WA. Belum ada WA. Masih zamannya SMS dan BBM. Oh. Ya. Ya, kalau tadi saya sampaikan, kalau terkait dengan peristiwanya, dari proses yang sudah inkrah itu dinyatakan peristiwa itu terjadi sejak pukul 21:30 misalnya. Itu sudah terjadi peristiwa kekerasan terhadap Eki dan Vina yang berlangsung pertama di Jembatan Talun, kemudian dibawa ke lahan kosong belakang showroom. Di sana dilakukan penganiayaan, pemerkosaan, kemudian dari halaman kosong belakang showroom ini kemudian dibawa lagi ke Jembatan Talun untuk diletakkan seolah-olah sebagai korban kecelakaan. Itu konstruksi yang di 2016 ya. Dan 2016 dari putusan inkrah, gitu loh. Nah, jadi peristiwa kekerasannya sudah berlangsung sejak 21:30. Sementara dalam data ekstraksi dari handphone itu di pukul 22 ternyata Vina aja masih hidup, masih berkomunikasi, masih mengajak temannya. Isi pesannya apa itu, Bang? Isi pesannya ngajak jalan, ngajak keluar. Jadi Vina ngajak Widi untuk keluar rumah, gitu loh. Widinya tidak mau, gitu loh. Gitu. Itu kalau dalam putusan 2016 itu berarti istilahnya ada pemindahan jasad Vina dan Eki, Bang, ya, dipindah-pindahkan jasadnya. Ya, itu. Jadi dari jembatan itu terus kemudian dipindahkan lagi ke belakang showroom, kayak gitu. Dan terus kemudian dipindahkan lagi, kayak gitu. Tidak. Jadi peristiwa itu ketika di Jembatan Talun yang pertama adalah peristiwa di mana setelah Eki dan Vina ini diuber oleh para pelaku, itu berhasil dihadang, dijatuhkan itu di Jembatan Talun. Di situ sudah mengalami penganiayaan katanya. Kemudian dari situ dibawa ke lahan kosong belakang showroom, yang di situ dilakukan lagi penganiayaan dan pemerkosaan. Tapi di situ juga belum dinyatakan keduanya hidup atau mati. Ya. Tapi yang jelas kemudian mereka dibawa lagi ke Jembatan Talun untuk ditaruh di situ. Yang di situ yang sudah ditemukan tewas di tempat itu Eki. Sementara Vina itu masih hidup.
gitu loh. Oh, jadi kalau versi yang 2016 itu setelah diperkosa di belakang showroom terus dibawa ke Jembatan Talun. Iya. Nah, kalau di sidang PK bagaimana, Bang? Konstruksi terhadap perpindahan TKP ini, kayak bahwa ada 2 TKP ini. Ya itu yang sama sekali tidak pernah ada dan tidak terjadi, gitu loh. Karena yang paling mudah saja buat saya untuk menyimpulkan tidak ada peristiwa di lahan kosong belakang showroom itu adalah kalau kita membaca berkas baik di dalam pemeriksaan persidangan dan bukti-bukti yang dihadirkan, tidak ada alat bukti maupun barang bukti yang menunjukkan adanya peristiwa di lahan kosong belakang showroom. Gitu loh. Bagaimana maksudnya, Bang? Tidak ada alat bukti atau tidak ada yang menunjukkan terjadinya peristiwa pemerkosaan itu? Bagaimana mengelaborasi ini? Iya, TKP utamanya kan kalau berdasarkan peristiwa yang sudah inkrah itu, TKP utamanya kan sebenarnya di lahan kosong belakang showroom. Iya. Karena disitulah tempat penganiayaan terhadap Eki dan Vina, disitulah tempat terjadi pemerkosaan. Iya. Gitu loh. Sebagai tempat terjadinya penganiayaan dan pemerkosaan, harusnya banyak jejak. Di lahan kosong Di itu lahan ya? kosong itu, Iya. seharusnya banyak jejak. Jejak darah misalnya. Jejak darah, jejak kendaraan, karena waktu itu juga musim hujan. Ya. Kemudian lagi ya tadi jejak darah, termasuk juga yang misalnya kita temukan, misalnya ada jejak tanah di pakaiannya Eki dan Vina, ya, yang semua itu nggak ada. Di lahan kosong itu tidak ada. Tidak ada. Yang lebih unik lagi, kalau ini dibilang pemerkosaan, Vina itu ketika ditemukan, termasuk dibawa ke rumah sakit, ya, pada malam itu pakaiannya masih lengkap. Pakaiannya masih lengkap. Pakaian masih lengkap, termasuk pakaian dalam. Pakaian dalamnya juga masih Iya. lengkap. Jadi kata saya, imajinasinya harus begini. Kalau ini terjadi pemerkosaan, ya, ini pemerkosaan yang paling sopan. Bayangin, Ya. perempuannya diperkosa, pakaiannya nggak robek. Nggak ada pakaian robek-robek. Pakaiannya atau... tidak robek, celana dalamnya masih terpakai dengan baik, ya kan, gitu. Jadi pakaiannya dilepas dengan baik-baik, ya kan, celana dalamnya dilepas baik-baik. Setelah itu juga mungkin dipakaikan lagi, secara lengkap. Gitu. Jadi kalau ini pemerkosaan, ini pemerkosaannya paling sopan, gitu. Ya. Jadi agak logis juga. Ya gitu. logis, ya logis. Ada korban pemerkosaan, pakaiannya lengkap, ya kan, nggak ada robek-robek kayak gitu. Gitu. Dan hal yang biasa umum terjadi pada misalnya kasus pemerkosaan, perempuan itu tidak ada yang rela dirinya diperkosa, gitu. Sepanjang dia masih hidup, dia akan melakukan perawanan, gitu loh. Perawanan itu baik dengan tangan, kaki, segala macam. Nggak mencakar atau apalah. Ya kan? Nah, kalau ada perawanan, maka akan ada juga reaksi dari pelakunya, ya kan? Baik mencengkram tangannya, memukul wajahnya, ya kan, memegangi kakinya, segala macam. Nah itu juga nggak ada, gitu. Dari hasil visumnya nggak ada. Tidak ada bekas-bekas. Tidak ada tanda perlawanan, gitu ya. Walaupun tadi saya sampaikan, sebenarnya Vina ketika kalau dalam konstruksi yang inkrah itu di lahan kosong belakang showroom itu dia masih hidup, gitu. Walaupun keadaannya sudah payah dibayangkan, tapi apa digambarkannya, tapi masih hidup. Nah itu yang sampai kemudian dibawa ke jembatan Talun lagi, sampai kemudian dibawa ke rumah sakit, pakaiannya masih lengkap, termasuk pakaian dalamnya. Jadi hal itu yang janggal, ganjil dalam konteks peristiwa pemerkosaan, gitu. Termasuk dalam konteks peristiwa pembunuhannya,
tadi tidak ada jejak di lahan kosong belakang showroom itu yang menunjukkan terjadinya peristiwa kekerasan di situ. Kan saya juga baca itu Bang, putusan Pengadilan Negeri Cirebon itu 2016 itu kan. Di situ dinyatakan ada alat senjata seperti samurai dan bahwa katanya Eki dan Vina juga dipukul dengan samurai ya itu sekali atau 2 kali. Itu bagaimana? Iya, ketika di visum di rumah sakit Gunung Jati kalau saya, Iya. dan kemudian dilakukan juga ekshumasi atau pembongkaran jenazah. Jenazah. Dua-duanya menyatakan dari proses yang saintifik itu tidak ada luka akibat senjata tajam. Tidak ada. Tidak ada. Terus dari mana samurai itu? Samurai kan tajam seharusnya. Kalau Ya, sebenarnya tajam. Kalau kita ngomong katanya samurai, barang bukti yang dimajukan ke pengadilan juga bukan samurai. apa Bang buktinya? Ya mandau atau apa lagi, tapi bukan samurai. Tapi di putusan pengadilannya tertulis samurai loh Bang. Iya, tapi samurai panjang dan samurai pendek kalau salah. Salah satu samurai. Jadi barang bukti yang diajukan di pengadilan juga bukan samurai, gitu loh. Jadi itu juga yang aneh-aneh, ya kan? Jadi dari mana imajinasinya hakim ketika itu tetap dengan konstruksi bahwa Eki dan Vina atau Eki mengalami luka akibat senjata tajam, sementara keterangan dokternya tidak menjelaskan adanya luka akibat benda tajam, senjata tajam itu. Gitu. Ya. Jadi kalau Abang melihat bagaimana sebenarnya proses peradilan yang 2016 ini Bang? Banyak gimana istilahnya? Banyak kejanggalannya atau? Ya ini sepanjang pengalaman saya melihat perkara sampai dengan peradilan berlangsung. Menurut saya secara umum orang menyatakan biasanya menggunakan ini peradilan sesat. Peradilan sesat. Iya. Jadi unfair trial ya, atau peradilan sesat. Saya berasa diksi itu nggak cukup. Diksi itu nggak cukup untuk menjelaskan bagaimana rusaknya proses peradilan pada perkara ini. Jadi menurut saya ini peradilan yang brutal. Jadi bukannya sesat, tapi ini sudah lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Ini brutal gitu. Saya brutalitas dari proses peradilan ini ya itu sudah nampakkan sejak dari proses awal di kepolisian ya. Rudiana itu tidak dalam posisi sebagai penyelidik. Ini Rudiana ayah Eki ini ya. Rudiana ayah almarhum Eki ya. Tidak dalam posisi sebagai penyelidik ya. Dia melakukan penyelidikan mandiri bersama 3 anggota timnya gitu. Ini yang dia waktu itu menjabat sebagai kalau nggak salah Ibtu Rudiana itu sebagai di Narkoba kalau Narkoba betul. Ya, Kanit Narkoba. Kanit Narkoba. Ya. Gitu. Jadi dia di tanggal 30 kalau nggak salah itu melakukan penyelidikan mandiri dia 3 hari dari peristiwa kematian putranya itu, dan kemudian kalau berdasarkan cerita yang ada ya dalam berkas mendapatkan informasi dari Aep dan Dede yang menyatakan melihat anaknya yang berboncengan dengan Vina di Uber dengan sejumlah motor, gitu loh. Ketika melintas di depan SMP 11 kalau nggak salah. Yang kemudian pada hari yang sama dari informasi disampaikan Aep itu disampaikan oleh Aep, anak-anak tuh ada kumpulan di depan SMP ini. Nah, di hari yang sama itu sore harinya langsung tanpa surat penangkapan langsung dilakukan penangkapan
dimasukkan terhadap 8 orang yang nongkrong di depan 8 SMP orang, itu. Iya. Iya. Ya. Lakukan untuk penangkapan, bahkan penyiksaan terjadi di situ, dimasukkan dalam satu mobil, dibawa ke Polres, kemudian malamnya juga penyiksaan di Polres ya. Kemudian ya selama di kantor polisi itu mengalami penyiksaan yang membuat mereka akhirnya mengikuti kemauan si penyiksa. Gitu. Jadi dari proses penyiksaan itu ada timbul pengakuan, baru dibuat laporan polisi, gitu loh. Padahal alur prosesnya itu yang benar, lapor polisi dulu, lapor polisi dulu, polisi baru melakukan kegiatan penyelidikan untuk menemukan ada atau tidaknya tindak pidana. Ini berarti tersangkanya ditangkap dulu, terus disiksa, baru disiksa, kemudian baru dapat pengakuan, baru laporan polisi. Tanpa ada penyelidikan, langsung naik ke penyidikan. Gitu. Langsung naik ke proses penyidikan. Jadi orang yang di dalam, dan selama orang itu di dalam, mengalami penyiksaan yang begitu luar biasa, termasuk juga tidak mendapatkan akses, baik dihubungi oleh pihak keluarga maupun pengacaranya. Gitu. Dan akhirnya mereka 8 orang ini mengaku sebagai pembunuh Vina, Bang, kayak gitu kan. Setelah ditangkap polisi itu, udah ya Kak. Ya terpaksa mengikuti kemauan penyidiknya, ya. Karena kalau kita dalam situasi menjadi korban penyiksaan, tentu tidak ada pilihan kecuali bagaimana cara mengakhiri penyiksaan itu. Ya ketika kan? Ketika mulai disidang, itu mereka mencabut pengakuannya nggak? Selain mencabut BAP-nya para tersangka ini? Oh iya, jadi yang dewasa itu ketika disidang mencabut BAP-nya. Ya, ada 7 yang dewasa itu mencabut BAP-nya. Uniknya, pencabutan BAP itu tidak jauh berpengaruh. Bahkan hakim tetap menjadikan berita acara pemeriksaan mereka sebagai tersangka dulu itu sebagai alat bukti petunjuk. Meski tersangkanya sudah mencabut BAP itu. Ya, meskipun terdakwanya sudah mencabut BAP tersebut, ya kan, tapi tetap saja digunakan oleh hakim sebagai alat bukti petunjuk, gitu. Jadi menurut saya cukup unik dan cukup brutal, ya. Tadi kita bilang soal luka akibat benda tajam yang nggak ada, tapi rumusan putusannya masih ada, ya kan. Pembuktian soal pemerkosaan juga tidak ada, karena dikatakan bahwa kalau di proses visumnya nyatakan bahwa pendarahan di vaginanya Vina itu akibat benturan, gitu loh. Ya, termasuk juga kalau kita baca berkasnya, ketika ekshumasi itu tidak ada petunjuk yang menjelaskan adanya temuan sperma. Gitu. Ya, sekalipun juga temuan sperma itu belum bisa menjelaskan apakah peristiwa pemerkosaan, ya kan? Karena bisa juga peristiwanya hubungan konsensual karena Eki dan Vina kan pasangan, gitu ya. Gitu. Jadi itu juga yang sebenarnya masih belum bisa dibuktikan. Pertama, apakah benar ketika ekshumasi ditemukan sperma, ya kan? Kedua, kalaupun ditemukan sperma, pertanyaannya apakah sperma itu gitu ya, karena hubungan paksaan atau hubungan konsensual, gitu. Jadi, tapi sudah diputuskan di tingkat pertama sampai dengan kasasi bahwa peristiwa itu ya begitulah, sebagaimana didesain sejak proses penyidikan, sejak proses kepolisian, peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan, gitu loh. Ya, tapi ini kan berarti vonisnya seumur hidup, Bang. Ya, ini kan berarti kan kalau misalkan memang terjadi salah tangkap, ini kan ketidakadilan yang luar biasa, gitu kan. Ya. Karena 7 orang ini berarti harus di penjara seumur hidup, gitu kan. Ya. Nah, terus apakah PK ini bisa katakanlah membuka atau membalikkan atau menemukan titik terang dari ketidakadilan ini? Ya, karena memang jalan secara proses hukum yang
tersedia hanya PK, gitu loh. Ya, menurut saya sudah sangat terang dari proses PK ini. Ya, peristiwa yang terjadi itu apa dan mereka 8 orang ini sama sekali tidak bersalah ya atas peristiwa yang memang tidak pernah ada. Ya. Jadi inilah kesempatan emas mereka untuk menghirup kebebasan. Kalau buat Sakatata yang sudah bebas tentu rehabilitasi nama baiknya ya. Bahwa perbuatan itu tidak pernah dilakukan karena perbuatan memang tidak pernah ada. Gitu. Jadi PK ini menjadi harapan terakhir buat para 8 orang terpidana ini, ya 8 orang yang dituduh sebagai pelaku ini ya, untuk merehabilitasi nama baiknya ya, termasuk juga ya apabila nanti sudah ada putusan PK-nya yang mengabulkan tuntutan PK tersebut ya mereka punya hak untuk menuntut ganti rugi. Gitu. Ya kita kalau misalkan berandai-andai Bang, ya. ternyata PK-nya ditolak gitu, ya itu. Terus bagaimana Bang? Ya, saya malah nggak mau berandai yang itu dulu, karena menurut saya itu juga agak absurd juga gitu. Ya, dalam arti kata ruang PK itu adalah ruang yang disediakan memang untuk terpidana, ya. Sehingga terpidana bisa menghadirkan bukti-bukti baru, keadaan baru yang kalau keadaan baru itu ketika dulu bisa dihadirkan itu membuat situasi berbeda, ya, atau mereka dinyatakan bebas gitu. Nah, itu yang tidak bisa kemudian dikonter secara langsung atau equal dengan sikap kontra dari misalnya jaksa. Misalnya kami bisa menghadirkan saksi. Di PK jaksa nggak bisa mengajukan saksi. Kami bisa menghadirkan ahli. Di PK jaksa nggak bisa menghadirkan ahli. Karena itu memang ruangnya bagi terpidana. Maksud saya dalam konteks itu bukti-bukti yang dihadirkan, bukti saksi, bukti ahli, bukti surat yang dihadirkan pada sidang PK 8 terpidana ini sudah cukup untuk meyakinkan kita semua bahwa memang peristiwa itu nggak pernah ada. Peristiwa yang terjadi adalah kematian kedua Eki dan Vina akibat kecelakaan lalu lintas tunggal. Itu berarti bukan karena pembunuhan dan pemerkosaan. Itu ya menurut saya semua mata publik sudah bisa menyaksikan itu, ya kan gitu. Sidangnya live. Ya. Sampai sekarang masih ada, ya kan gampang temui videonya gitu. Jadi makanya saya tidak bisa membayangkan kalau tidak dikabulkan. Karena menurut saya yang kontra pun dari pihak jaksa kan juga tidak bisa ya secara meyakinkan untuk membantah semua bukti-bukti yang dihadirkan. Ya. Kalau kata orang jaksa menolak PK para terpidana, ya namanya juga dia kan ada di posisi yang kontra. Itu ya biasa saja dalam proses persidangan. Masa jaksa kemudian menyatakan menerima atau sesuai dengan yang mengajukan PK itu juga nggak pernah terjadi kayaknya. Gitu loh. Jadi ya putusannya kita tunggu dan kita berharap memang Mahkamah Agung segera memutuskan ini. Ya. Kapan putusannya itu Bang, keluarnya Bang? Ya kita nggak tahu sepenuhnya dari tangan hakim agung di Mahkamah Agung. Sidang terakhir kan tanggal 4 Oktober kalau tidak salah. Diperkirakan mungkin berapa? 2-3 bulan atau sampai lebih 3 bulan lagi? Kalau hitungan yang standarnya dalam konteks proses yang harus dijalani di Mahkamah Agung dalam putusan perkara itu kalau nggak salah 90 hari. 3 bulan ya, 90 hari ya. 90 hari, gitu loh. Karena lebih dari 90 hari itu
ada konsekuensi yang kemudian tidak mendapatkan reward buat si hakim. Jadi kalau dia putus dalam waktu 90 hari sejak diterima berkasnya, itu majelis hakimnya punya konsekuensi reward, kalau nggak salah begitu. Nah, Ya, karena berarti disiplin waktu lah. ya kan. Tapi kita nggak tahu. Kita berharap saja Ketua Mahkamah Agung memberikan perhatian pada perkara ini dan bisa mendorong para hakim agungnya untuk segera menuntaskan, karena tentu masyarakat sudah lama menunggu keadilan buat 8 terpidana ini kan, gitu loh. Sejak filmnya viral bulan Mei, Ya, bulan sekarang Mei, ya. bulan November, sudah berapa? 6 bulan. Ya kan kita berdiskusi, memperbincangkan kasus ini yang tak berujung, ya kan? Bahkan juga tak berdampak bagi para pelaku yang secara langsung mengada-adakan perkara ini. Ya. Sampai sekarang kan kita tidak melihat ada tindakan yang jelas dari kepolisian, dari Kapolri untuk menuntaskan perkara ini seperti apa di lingkungan internalnya. Ya, gitu. Itu kayak penyiksaan, kemudian penyidikan yang tidak sesuai prosedur, itu semua apakah kemudian juga diinvestigasi secara menyeluruh oleh kepolisian, Bang? Kayak gitu dalam kasus ini. Ya, sejauh ini kita tidak mengetahui ya bagaimana progresnya, karena di soal itu sebenarnya sudah pernah ada beberapa pengacara melakukan laporan, ya. Pak Abbas pernah melaporkan Rudiana, kemudian juga Pradi pernah melaporkan Dede, Aep, termasuk Rudiana, ya. Ya, kita nggak tahu proses hukumnya udah naik di tingkat apa, apakah masih dilidik, apakah sudah penyidikan, ya kan? Kabarnya ada tim khusus dari bentukan Kapolri untuk mendalami perkara ini, tapi juga sejauh ini nggak ada informasinya. Gitu. Jadi sepertinya kepolisian lebih memilih jalan aman atau pasif, walaupun dalam serangan yang bertubi-tubi dari publik ya terhadap tuntutan keadilan atas perkara ini, ya mereka lebih memilih pasif untuk menunggu putusan PK ini seperti apa. Dugaan saya seperti itu. Ya. Kalau gitu berarti kita nanti tunggu juga putusan PK-nya ini, Bang, ya. Mudah-mudahan PK-nya itu juga bisa membuktikan bahwa betul lah yang seharusnya terjadi, bahwa tidak seperti yang dikonstruksikan di 2016 itu. Iya, iya. Kita sama-sama tunggu dan tentu kita berharap Mahkamah Agung dapat segera memutuskan seadil-adilnya, ya. Dan juga ini penting, menjadi bagian penting bagi lingkungan aparat penegak hukum di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, ya, untuk menjadikan kasus Vina ini sebagai bahan pembelajaran. Ya. Jangan pernah ada lagi proses peradilan yang brutal seperti ini. Oke. Terima kasih Bang Idin atas ini perbincangannya, ngobrol-ngobrolnya. Ya. Gitu.